ketika kalian sholat, kata Rasulullah, kalian yang mengajak berinteraksi dengan Allah. Kita yang mengajak interaksi dengan Allah. Maka seringkali kata Rasul, bahasanya santun, caranya lembut, benar. Saking ingin diperhatikan oleh Allah, berusaha menjadi khusyuk. Tapi kapepere mana tuh sholat teh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tapi ketahuilah kata Rasul, ketika kalian baca Quran, sesungguhnya kalian sedang berinteraksi dengan Allah, dan yang mengajak berinteraksi itu Allah. Sehingga menggunakan bahasanya supaya tidak salah, supaya tidak keliru, maka kudu bener ilmu tajwidnya. Ulah asal pok, terjelas antara a dan a, terjelas antara khe dan khe, terjelas antara ta dengan fa. Pokoknya mah gitu. Karena Allah sedang berinteraksi dengan kita. Kata Allah, supaya tidak salah ya, aku ngajak kalian interaksi dengan aku. Nih gaya bahasanya, nih bacaannya. Maka dari sejak Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat itu masih ada orang-orang yang hebat melantunkan bacaan Al-Quran. Salah satu contohnya Abdullah ibnu Mas'ud. Kalau beliau datang, Rasulullah meminta membacakan Quran untuknya, sampai dia katakan, bukankah engkau yang Rasul ya Rasulullah, tapi aku rindu dengan bacaanmu. Masya Allah. Kalimat-kalimatnya interaktif, kalimat-kalimatnya motivasinya luar biasa buat kita. Utsman bin Affan, orang yang sangat kaya, siang dia terus mencari berekonomi dengan luar biasa, tapi malam tidak jarang dia menyelesaikan 30 juz Al-Quran untuk dibaca saat tahajud. Utsman bin Affan, Masya Allah. Abdullah ibnu Mas'ud, Masya Allah. Mereka begitu dekat. Maka dari sejak Quran diturunkan sampai sekarang, wallah, boleh bersaksi kita semua, tidak ada perubahan dalam cara membaca Al-Quran, dan tidak disesuaikan dengan gaya-gaya irama yang ada di daerah masing-masing. Gak ada kan kita di Sunda baca Quran, iya kana budu wa iya kana sain. Gak ada, walaupun ngenahen. Da eta mah lagu manuk dadali. Ya kan? Gak ada. Tetap aja sebuah struggle. Iya karena bodoh. Engkau telah perintahkan aku ibadah ya Allah. Engkau telah turunkan rujukan untuk aku beribadah ya Allah. Engkau telah contohkan bagaimana aku beribadah ya Allah. Maka aku datang untuk beribadah kepadamu ya Rabb. Aku datang untuk beribadah kepadamu. Wa iyyaka nasta'in. Maka tolong bantu aku untuk meluruskan segala niat dan itikad supaya menjadi hambamu muslimah. Gak ada beda baca Quran itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Saya lihat ke sini. Kita kembali ke pokok ini. Ya, tadi al-bashar yang seimbang antara nafsu dan imannya. Ya, kemudian Allah menyebut juga manusia dengan istilah al-insan. Berapa kali ini disebut di dalam Al-Quran? Yang sudah pernah tamat? Yang sudah pernah tamat? 35 kali Allah menyebut kata al-bashar, 65 kali Allah menyebut kata al-insan. Apa itu al-insan? Gelar yang menunjukkan bahwa manusia itu makhluk yang terus beraktivitas. Insan. Ini makhluk yang hidupnya diisi dengan beraktivitas. Jadi Bu, maaf ya, Bu, maaf nih. Kang Akang di sini ada wakilnya, bapak-bapak dengan akang-akang, Bu. Kalau suami terus kaditu tong dicarekan eta membuktikan dia al-insan. Beraktivitas. Bapak juga ya, kalau ada ibu-ibu teh dari rumah ngaji terus aktivitas ini aktivitas itu, kayak ditanya dulu, ketika jawabannya jelas dan benar teu kudu dicarek, sebab dia sedang menunjukkan sifatnya sebagai al-insan, makhluk yang beraktivitas. Hanya hati-hati aktivitasnya karena kita muslimah. Nanti lihat ke sini.
Karena kita muslimah. Sehari-hari teh ngaji aja Bun. Pagi ngaji jam 8, jam 10 ngaji. Habis duhur ngaji, habis asar ngaji. Malam pun masih ada pengajian. Biasanya ini di Ramadan. Dengan jadwal-jadwal kajian. Sampai mau maghrib belum pulang ke rumah. Suaminya kan di rumah nih, udah pulang kantor jam 4 gitu ya. Ibunya masih ngaji. Terus si bapak teh untuk buka goreng telur. Dah belum disiapin, dah pergi naget tito sahur. Tadaruslah kajian gitu ya. Karena tidak ngerti menyalakan kompor untuk nanak nasi atau bikin air panas dengan goreng telur. Kan kalau goreng telur mah kompornya kecil aja ya. Bu, kayak mau hangus, asap kemana-mana. Tetangganya kaget. Pak, ada apa? Ini lagi goreng telur, nyiapin buka sahur. Ibu kemana? Ngaji. Bapaknya taraweh. Ketemu lagi dengan bapak-bapak yang tetangga tadi. Pak, kok sendirian? Ibu belum pulang? Belum ngaji. Ngaji. Kan bunda kita al-insan nih, makhluk yang beraktivitas. Begitu oke kali ya. Ada waktu. Nanti ini pengeremnya. Kita muslimah. Oke. Syah. 65 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada kita juga disebut oleh Allah dengan istilah al-ins. Ini loncat kita. Ini biasanya bergandeng dengan kata jin 18 kali. Allah sebut dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya ma'syarul jin wal ins. Jadi kalau kata ins ini muncul, ibu boleh cek di dalam Al-Quran. Ada hanya 18, gampang ngeceknya. Itu akan ibu temukan dia selalu berdampingan dengan kata jin. Apa itu ins? Makhluk yang menunjukkan sifat kelembutannya, halus, santun. Jadi wallah teman-teman sahabat-sahabat surga, yang makhluk halus teh kita, bukan jin. Ya kan sudah salah. Jin itu arogan, kasar. Sebab itu maaf kalau ada manusia yang sedang dipinjam oleh jin, cara dia mengolah hidupnya, maka boleh perhatikan. Orang yang kesurupan, kalau tidak perilakunya kacau, ngomongnya meracau. Jadi dia sedang dipinjam oleh jin. Karena pada intinya dia halus, lembut, santun. Jadi kalau ada bunda-bunda yang menyarekan anak, tapi katipa polotot, rengkeng, urat di dia, itu sedang jadi jin. Karena manusia halus, kita melembut. Sayang, itu kita. Ari maneh. Oh, itu dia. Satu. Dua. Ins ini pun menunjukkan sesuatu yang nampak. Sedangkan jin sembunyi. Sebab itu kalau ada orang yang baca WhatsApp sudah sembunyi-sembunyi, telepon sembunyi-sembunyi, orang masuk dari pintu, dia masuk dari jendela. Kalau ada telepon udah gak mau lagi kebuka-buka, nyumput di situ, dia sedang jadi jin. Tinggal bilang aja, Pak tong jadi jin. Gitu, selesai. Anak-anak ibu mulai umpet-umpet, Dek lagi sedang jadi jin ya. Kok mama jadi gitu ke adek? Kan tadi ngaji. Ini catatannya. Jadi kita nampak, ada. Sebab itu kalau ada orang berani ngomongin sahabatnya, padahal dia masih ada secara fisik, walau tidak kelihatan oleh dia secara mata, karena mungkin ini di masjid, ibu itu nggak datang, terus diomongin, katanya mau tapi nggak datang, disamperge nggak jawab salam saya, kan dia di sana, ibu di sini, ibu sedang berperan jadi jin. Sudah selesai. Ya, oke. 3, berikutnya 1, 2, kita kasih nomor supaya jelas. 3, 4, manusia digelari dengan Bani Adam. Ini 7 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kita keturunan siapa? Keturunan siapa? Alhamdulillah. Keturunan siapa? Nabi Adam. Oke, jangan ketinggalan. Sebab ketika Adam dipindahkan oleh Allah, sebut saja dulu dari surga, ya, ke dunia, perannya rubah jadi nabi. Maka dapat ajaran, dapat perintah,
dapat petunjuk untuk dilakukan. Tapi Adam bukan Rasul. Ya, kenapa? Karena Adam mendapat perintah ajaran hanya untuk dirinya sendiri. Kenapa hanya untuk dirinya? Panjaman Adam can aya umat atau karek dua anjing Hawa. Rek kasaha nganepikeun. Jadi kalau ada, maaf ya, kalau ada bunda-bunda berani ngomong di depan kaca di kamar, hebat jika rek ceramah. Ceramah we ibu teh dengan hasil yang kajian ini di depan kaca tapi sorangan mengambil alih peran Adam. Karena kita sudah ada umat, kalau ada umat mah di depan orang. Giliran diperintah ibu jadi pembawa acaranya, punten saya mah nggak berani, ai eta di kamar pan sorangan nablak-blak. Gitu ya. Oke, terakhir manusia digelari Anas, kesini deh. Ini paling banyak ya, 241 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Yang menunjukkan tentang secara umum, sifat yang umum, laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, orang tua, anak muda. Ini masuknya di kalimat Anas. Ya. Jadi ketika nanti bunda-bunda nih membaca Quran, kalimatnya ya ayyuhan nas. Misalnya ayat ke-21, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu artinya yang dipanggil tanpa kecuali. Kau laki-laki, perempuan, remaja, dewasa, kalau merasa jadi manusia, yuk aku perintahkan untuk ini, gitu ya. Oke, close. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, ini tidak dihapus dulu. Kalau ibu mau tulis mangga. Kata Al-Bashar 35 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kata Al-Insan 65 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kata ins digandengkan dengan jin 18 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kata Bani Adam 7 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Dan kata Anas 241 kali Allah sebut dalam Al-Quran. Kita turunkan yang ini. Tadi kembali, kata dasarnya apa? Kata dasarnya apa? Kalau jadi sifat ditambah jadi umum khusus. Kalau khusus harus bagaimana? Oke, catat ya. Karena yakin di rumah moal dibaca deui. Sekarang harus paham dulu. Ya, khusus kasih tak. Pertanyaannya, kalau ta sudah menunjukkan sifat khusus, sifat lekat, tadi bunda contohkan, ilustrasikan antara gula dengan jeruk, ya. Khususil khusus amisna gula mah gitu. Kita cerita. Khususil khusus sifat perempuan itu dijelaskan dengan tak. Tak itu menunjukkan apa? Kata unsa. Quran surat 49 ayat 13. Jadi sifat terhakiki perempuan sehingga dia untuk masuk jadi khusus dari umum harus pakai tak. Ternyata tak ini menjelaskan tentang sifat hakikinya. Apa sifatnya? Al-unsa. Inna ja'alnakum ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Tidak wan nisa. Tidak, wal unsa. Sifat khususnya itu. Kalau tak ini menunjukkan unsa ini, apa sih rahasianya? Apa sih yang lekat pada perempuan teh? Hati-hati, bising kita ngaku jadi perempuan tapi tidak mengerti sifat kita yang hakiki itu apa. Nih, satu sifat unsa ini yang sudah dijelaskan dengan tak ini, satu hiya tahmil. Dua, hiya talid. Tiga, hiya tardi. Wah, mulai sifat kita nih. Apa sih yang khusus? Dengan tak ini menjelaskan tentang unsa, khusus banget punya kita. Apa itu? Satu, hiya tahmil, perempuan itu hamil.
Yang suka hamil laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan? Kalau begitu rahim punya laki-laki punya perempuan? Jadi tolong katakan sahabat menjadi penyebar informasi, viralkan kepada teman-teman kita yang berencana akan menyewa rahim. Mau disimpan di mana? Karena sifat rahim hanya ada pada ini. Viralkan kepada teman-teman kita yang tadinya gagah jadi gemulai, yang tadinya punten, mungkin Nurdianto jadi Nurdianti. Katakan kepada mereka yang tadinya Asep jangan jadi selfie. Safety. Katakan, Anda mau nyawa rahim tuh di mana? Karena hanya ini yang diberikan oleh Allah. Dan ini menunjukkan gelar al-unsa. Cirinya yang hakiki itu dia punya rahim. Kenapa Bunda katakan dengan kalimat punya rahim? Karena maaf. Ada perempuan-perempuan yang belum atau mungkin tidak ditakdirkan oleh Allah untuk hamil. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah kecewa. Kita nanti akan turunkan rumusan-rumusan Qur'annya. Tapi kita buka umum dulu. Punya rahim. Katanya pakai umum dulu. Kalau punya rahim dia hamil. Kalau hamil setelah hamil terus apa lanjutannya? Talid. Dia melahirkan. Dia melahirkan. Jadi fitrah melahirkan itu ada pada siapa? Ada pada perempuan. Maka nanti Allah turunkan keadilannya. Kalau para istri melahirkan, para istri dalam keadaan kondisi begitu, ayo kaum bapak, kaum laki-laki, semangat engkau jaga tuh istrimu. Quran surat 2 ayat 233. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Awas. Jika kaum perempuan, istri-istrimu sudah hamil, melahirkan, awas perhatikan itu anak yang lahir, anak yang baru lahir, rizkinya, pakaiannya mutlak tugas engkau wahai kaum laki-laki. Kalian gak boleh angkat tangan, gak boleh kalian berpaling dari itu. Itu tugasmu, tugas istrimu menyusui. Hiyatardi, menyusui. Jangan direpotkan dia dengan urusan can nyeseh, can ngepel, can masak, can kapasar. Jangan direpotkan dia untuk itu. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna. Kalimatnya pakaian, tapi yang dimaksud dengan pakaian bukan pakaian yang ini, tapi tanggung jawab sementara alihkan dulu kepadamu. Halo, kalau ini Quran diamalkan, kalau ini benar-benar kita pakai dalam kehidupan, kita tuh membuktikan kita mulia. Kaum perempuan kita mulia. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tidak akan terjadi kalau kaum laki-laki membaca kalimat wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tidak akan terjadi istrinya di bidan, dia di istri keduanya. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Dia punya tanggung jawab kok. Karena pecahan muslimah itu dari muslim, dari umum kok. Ya. Iya enggak? Jadi ciri kita yang paling tidak bisa diganggu gugat. Apa Bun? Hamil. 2. Lahirkan. Menyusui. Awas. Sehingga dengan ini, awas. Dengan ini, fokus. Konsentrasi. Buka kecerdasannya. Dengan ini kita dimuliakan langsung oleh lisan mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, man abar? Kalimatnya tidak man ahsan. Man abar? Bar dari al-birru. Nanti kita akan belajar ya apa ma'ruf, apa muhsin, apa albir, kan kita artikan baik, tapi apa maksudnya? Nanti kita akan belajar. Nanti jangan sekarang. Ya, tenang tenang. Dengan kita menjanjikan nanti, harapan kita semoga kita masih diberi umur panjang sama Allah. Ya. Nah, untuk amin itu serius dulu sekarang yang ini. Oke. Sehingga nih,
datang seorang laki-laki kepada Rasulullah.